Seorang trader seringkali harus cepat dalam berpikir dan mengambil keputusan dalam membeli atau menjual suatu saham. Dalam penentuan ini, dibutuhkan suatu kejernihan pikiran dan juga kedisiplinan untuk tetap berada dalam rencana trading yang sudah dibuat sebelumnya. Seringkali dalam perjalanannya, kondisi ini tidak berjalan sesuai rencana. Ada perubahan-perubahan strategi yang tiba-tiba dilakukan. Apa alasannya? Emosi manusia. Apakah benar emosi manusia sangat menentukan kesuksesan kita dalam melakukan trading? Yuk kita ikuti penjelasan trading psikologi berikut ini. Wah, pasar lagi bullish nih. Bagus nggak ya buat masuk pasar? Tapi ntar pas saya masuk ternyata pasar udah di puncak dan orang-orang udah pada jual sahamnya. Gimana ya? Masuk aja lah daripada telat nggak dapat sama sekali ntar malah. Seringkali kita mengalami kondisi seperti di atas, bimbang. Gak pasti menghadapi kondisi pasar yang tiap menit bisa berubah. Contohnya dari kondisi tadi, kita bingung ketika pasar lagi bullish mau masuk atau enggak. Jangan-jangan ketika udah masuk, orang-orang pada keluar dari pasar untuk profit taking. Jadi di situ kita menanggung risiko untuk masuk pasar tanpa sinyal-sinyal yang pasti dan cenderung hanya mengandalkan sentimen pribadi. Dengan sentimen pribadi tersebut, kita udah membuat keputusan yang terburu-buru berdasarkan emosi kita. Emosi inilah yang harus kita manage. Memang, emosi bisa memberikan nilai positif. Namun seringkali emosi tersebut mendatangkan output yang negatif. Maka dari itu, kita harus memahami pentingnya trading psikologi untuk memaksimalkan profit yang kita dapatkan dari trading. Apa itu trading psikologi? Trading psikologi dari terjemahan bebas investopedia.com adalah hal-hal yang diasosiasikan dengan beberapa emosi dan perilaku tertentu yang sering mempengaruhi kondisi trading kita. Karakteristik emosional yang mendukung perilaku trading ini adalah keserakahan, greed, atau ketakutan atau fearness. Sebuah ilustrasi yang dijelaskan dalam stocktrader.com membantu kita untuk bisa memahami fase atau tahapan psikologi di dalam suatu trading, di mana menunjukkan bagaimana emosi itu timbul dan mempengaruhi keputusan kita dalam melakukan suatu trading. Fase psikologis dalam trading tersebut dijelaskan dalam suatu bentuk kurva S yang menunjukkan titik-titik di mana suatu emosi bisa mempengaruhi gaya dalam bertrading kita. Yang pertama, optimisme. Ini adalah gambaran positif di masa depan yang menuntun kita untuk membeli suatu saham. Kedua, excitement. Ketika ide awal kita beli saham terlihat berhasil, kita berharap lebih banyak hal yang bisa dicapai. Ketiga, thrill. Di sini, kita sampai nggak percaya dengan pencapaian kita, dan kita mulai memuji-muji diri kita sendiri. Keempat, euforia. Ini merupakan posisi puncak dari resiko finansial yang ada. Karena kita selalu melihat profitable atas saham yang sudah kita pilih, kita mulai ignore terhadap resiko-resiko dan menganggap semua yang kita lakukan akan menghasilkan suatu profit. Disinilah mulai timbul resiko-resiko
yang dipengaruhi oleh emosi yang kita miliki. Kelima, anxiety atau kecemasan. Di sini pertama kali pasar melawan kita dan kita mengalami kerugian. Namun, kita selalu beralasan dengan meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita adalah investor jangka panjang dan nantinya nilai sahamnya nanti akan kembali lagi dan ide-ide kita pasti masih akan berhasil. Kemudian yang keenam, denial. Ternyata pasar tidak juga rebound dan kita tidak tahu bagaimana meresponnya. Namun di sini kita tetap menyangkal bahwa kita sudah membuat keputusan yang baik dan menganggap nanti kondisinya akan balik seperti semula. Kemudian yang ketujuh, fear atau ketakutan. Kenyataan pasar semakin menjauh dari harapan. Dan di sini baru kita yakin bahwa saham yang kita miliki tidak lagi bisa untuk memenuhi harapan kita mendapatkan profit. Kedelapan, desperation. Nah, di sini kita nggak ngerti lagi harus gimana. Jadi kita melakukan apapun yang kita bisa asal kita balik modal. Kesembilan, panic. Karena kehabisan ide dan kita dalam kondisi merugi, jadi apapun kita lakukan, kita menjual dalam kondisi yang panik. Kesepuluh, kapitulasi. Sadar bahwa saham kita tidak akan naik lagi, maka kita baru mulai berani menjualnya secara rugi. Ke-11, despondensi atau kesedihan. Setelah keluar dari pasar saham, kita menyadari bahwa harga saham kita turun jauh, kita kapok, tidak ingin melakukan trade saham lagi. Kemudian 12, depression. Kita tidak tahu bahwa kita bisa begitu sembrono dalam mengambil keputusan. Kemudian kita depresi dan pergi mencoba untuk mengambil atau memahami tindakan yang sudah kita lakukan sebelumnya. 13, hope. Jadi setelah kita depresi, pada akhirnya kita akan menyadari bahwa pasar itu bergerak di dalam suatu siklus dan kita mulai berharap akan ada kesempatan lain di kemudian hari. 14, relief. Di relief ini, di fase relief, kita kembali bisa mendapatkan profit dari saham yang kita beli. Jadi kita mempunyai keyakinan untuk bisa berinvestasi lagi di pasar saham. Jadi siklusnya akan berulang menuju kepada siklus yang pertama. Siklus trading psikologis di atas dipengaruhi oleh dua emosi dasar manusia, yaitu keserakahan dan ketakutan. Dan di antara keduanya sering timbul rasionalisasi atau pembenaran atas tindakan yang kita lakukan. Ketiga hal tersebut adalah kunci dasar untuk memahami trading psychology. Untuk menjadi investor yang sukses, harus dapat mengontrol ketiga emosi tersebut. Kita harus memahami hal-hal apa yang bisa memicu keserakahan dan ketakutan tersebut. Yang pertama, greed atau keserakahan. Keserakahan dalam trading cenderung susah untuk dihadapi, karena memang secara alami manusia mempunyai insting untuk mendapatkan lebih, melakukan hal yang lebih baik, menang, dan terus menang.
Sehingga dalam trading saham kita akan selalu mencoba untuk menunggu lagi, dan sedikit lagi menunggu untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Jadi greed ini sering terlihat di dalam fase final suatu bullish market, di mana banyak spekulasi berseliweran dan investor cenderung mengambil kesempatan. Bila tidak hati-hati dalam menentukan langkah, bisa-bisa akan ikut ke dalam fase anxiety sampai kepada fase depresi, karena pasar sudah kadung turun. Maka dari itu, trading plan yang baik harus disiapkan. Seorang trader harus menentukan besaran profit yang cukup untuk membuat dia merasa menang dan mengesampingkan emosi untuk menambah terus profitnya. Kemudian di dalam mindset kita harus menekankan, jika memang ternyata pasar masih naik atau masih bisa untuk menghasilkan profit, ya memang keputusan yang kita ambil itu sudah merupakan rezeki kita. Jadi tidak usah terlalu kecewa. Emosi yang kedua adalah fearness atau ketakutan. Ketika seorang trader mendengar adanya berita negatif tentang hal yang bisa mempengaruhi pasar modal, secara insting mereka akan takut. Mereka akan mulai melikuidasi portofolio saham yang mereka miliki dan memutuskan untuk mundur dari resiko turunnya saham yang lebih dalam. Jika melakukan hal ini, bisa jadi mereka menghindari kerugian yang lebih banyak. Namun, bisa juga kehilangan kesempatan untuk mempertahankan dan mendapatkan profit yang potensial. Ketakutan ini sering terjadi pada saat pasar sedang bearish, di mana para investor sering bertindak irasional untuk segera keluar dari pasar. Dan seringnya hal ini menghasilkan panic selling, sehingga harga yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan kita. Atas hal ini, seorang trader harus memahami apa itu ketakutan. Ketakutan adalah reaksi natural ketika kita merasa ada ancaman. Dalam hal ini, profit yang bisa kita dapatkan. Melakukan kuantifikasi atas ketakutan tersebut dapat membantu untuk mengatasi ketakutan kita. Trader harus mempertimbangkan kondisi apa yang membuat mereka takut, kenapa, dan apa pemicunya. Kemudian dari situ, kita harus menentukan bagaimana harus bersikap atas fearness tersebut. Namun, yang perlu diingat adalah pertimbangan ini harus dibuat di awal rencana trading. Jadi bukan pada saat sudah masuk ke dalam trading. Emosi terakhir yang harus kita manage adalah rasionalisasi atau pembenaran diri. Setiap strategi untuk trading haruslah memiliki exit point. Jika kita tidak menentukan titik keluar dalam strategi trading kita, maka kita tidak akan mendapatkan strategi kemenangan dalam trading yang solid. Exit point tersebut adalah titik di mana kita secara sadar menerima keuntungan atau kerugian yang terjadi atas trading kita. Meskipun tidak ada jaminan jika kita mentaati rules tersebut, kita masih jatuh ke dalam perangkap yang ternyata kita buat sendiri. Itulah rasionalisasi. Kita membenarkan tindakan kita sendiri terhadap hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Dalam suatu kondisi rugi, trader seringkali melakukan pembenaran dengan tetap bertahan di posisi tersebut. Kita mungkin bilang ke diri kita sendiri, kita bisa mengextend posisi cut loss kita dengan harapan nantinya harga saham pasti rebound.
kita menunggu dan menunggu dengan resiko loss yang lebih besar. Namun, kita membenarkan kita untuk menerima resiko tersebut. Masalah utamanya di sini adalah kita merubah strategi di tengah-tengah pada saat kita trading, dan kita merubahnya sesuai emosi kita dengan rasionalisasi atau pembenaran atas apa yang kita lakukan. Lalu, buat apa kita menyusun strategi? Percuma aja. Jika kita sudah menentukan exit point di awal, ya sudah, kita harus taati aturan itu. Nggak usah pakai excuse lagi. Memang terasa tidak mudah menghadapi rasionalisasi ini, karena musuhnya adalah diri kita sendiri. Rasionalisasi akan mensabotase segala planning, knowledge, atau apapun yang pernah kita pelajari dalam sekejap. Baik, ini ada sedikit tips dalam trading psikologi. Yang pertama, tentukan guideline base dengan mempertimbangkan toleransi risiko dan reward yang ingin kita dapatkan. Jadi dengan ini kita sudah menimbang-nimbang kira-kira risiko kita seperti apa dan reward yang ingin kita dapatkan seberapa. Kemudian yang kedua, tentukan target profit yang diharapkan dan posisi stop loss yang dapat diterima. Jadi ketika target profit tercapai, segera ambil dan eksekusi. Sebaliknya, jika posisi stop loss tersentuh, segera cabut dan ngabur. As simple as that. Oke, itu aja sedikit pencerahan atas trading psikologi. Semoga hal ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat ya guys. See you dan wassalam.